Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru seprofesi. Kali ini saya akan membahas tentang menyusun best practice PPL program pembelajaran inovatif Universitas Negeri Makassar kategori 1 tahun 2021, mata pelajaran seni teater. Oke, di lokasi, nah ini ada bagannya. Di lokasi ini SMK Negeri 2 Limboto, saya menuliskan sekolah saya. Kemudian di lingkup pendidikan ada sekolah menengah kejuruan. Nah, tujuan yang ingin dicapai adalah kita mengambil dari LK 1.1, yaitu identifikasi masalah. Kemudian di identifikasi itu ada dua. Yang pertama, peserta didik belum terbiasa dengan penggunaan teknologi sebagai literasi digital pada media pembelajaran seni teater abad 21. Kemudian poin kedua adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi atau HOTS masih rendah. Nah, dari kedua masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi peserta didik pada penggunaan teknologi kanal YouTube, Google sebagai media pembelajaran seni teater, serta meningkatkan kemampuan peserta didik pada pembelajaran seni teater berbasis HOTS. Karena dua aksi yang akan saya ambil di sini, makanya dua masalah yang diambil. Kemudian dua tujuan juga yang diambil. Penulis nama saya Anasrullah, tanggal pembuatan tanggal 29 bulan 8 dan sampai tanggal 1 bulan 9 2022. Situasi adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Nah, di sini dianalisis identifikasi masalah diambil pada LK 1.1 ya. Latar belakangnya adalah saat guru menjelaskan materi seni teater, peserta didik kesulitan memahami karena tidak didukung dengan penggunaan teknologi sebagai literasi digital, misalnya YouTube dan Google ya. Kemudian poin kedua adalah peserta didik mengalami miskonsepsi, kesulitan mengerjakan soal-soal berbasis HOTS terkait dengan materi yang dijelaskan oleh guru. Berdasarkan poin latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini peserta didik terlihat kesulitan dalam memahami materi seni teater karena media pembelajaran yang terbatas, seperti halnya pemanfaatan teknologi literasi digital. Kemudian kedua adalah pada proses pembelajaran guru sering mengalami kesulitan untuk mentransfer pengetahuan dari materi tersebut. Dan ketiga adalah peserta didik juga seringkali mengalami kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan soal HOTS. Oke, ini praktik pembelajaran ini sangat diharapkan untuk guru dan siswa karena selain bisa memotivasi guru itu sendiri juga bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan guru lainnya. Ini diambil praktik. Mengapa praktik diambil ini? Karena untuk menjawab dari situasi yang pada kolom di atas. Kemudian peran dan tanggung jawab sebagai guru adalah melakukan proses pembelajaran ini secara ikhlas dan efektif dengan menggunakan metode, media, dan mode pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil besar belajar peserta didik bisa tercapai sesuai harapan bangsa. Tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, dari LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah, di sini kita ambil ya, kita tinggal copy paste saja. Ada 4 poin. 1. Peserta didik kurang menyukai pembelajaran yang belum menggunakan media teknologi ya. Kemudian guru kurang memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Ketiga, peserta didik belum terbiasa dengan soal-soal yang berbentuk HOTS. Peserta didik belum tertarik pada praktik dan lebih tertarik pada praktik daripada memahami soal HOTS. Nah, ini adalah masalahnya, tantangannya. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah 1. Pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Ketiga, model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik. Keempat adalah guru harus mampu menumbuhkan motivasi belajar. Nah, ini yang sangat penting ya. Motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah,
Dari keempat poin di atas dapat simpulkan bahwa tantangan yang dihadapi untuk melibatkan guru dan peserta didik secara kompleks, di mana keterlibatan guru sebagai pendidik harus mempunyai kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional. Begitu juga dengan peserta didik harus mempunyai motivasi belajar yang sangat tinggi. Di aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Apa saja sumber daya materi yang diperlukan? Nah, sudah dipaparkan di sini. Silakan dibaca ya, karena suara saya agak serak, dan dipelajari saja, dibaca. Jika ada masukan, saran dan kritikan silakan di kolom komentar sini ya Bapak Ibu. Oke, ada pemilihan metode, pemilihan model pembelajaran, dan keempat ini meningkatkan motivasi peserta didik. Di refleksi yang paling terakhir adalah refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain ketika terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, ini pertanyaan ini dijelaskan pada kolom di samping ini, dan sudah saya tuliskan pemanfaatan media literasi, kemudian pemilihan metode yang variatif, pemilihan model pembelajaran. Nah, kali ini saya menggunakan problem solving learning untuk di aksi 1, dan untuk aksi 2 saya menggunakan model inquiry learning untuk menumbuhkan berpikir HOTS pada peserta didik. Kemudian ada juga poin keempat tentang kegiatan berpusat pada peserta didik sangat meningkatkan keaktifan saat proses pembelajaran. Ini yang sangat penting, agar termotivasi untuk belajar. Nah, di sini dijelaskan lagi terkait dengan respon dari pertanyaan yang kolom sebelah ini. Ini pertanyaannya, jawabannya. Kemudian adapun faktor keberhasilan ini juga sudah dibuat. Dan pembelajaran yang bisa diambil dari proses ini, langkah terakhirnya ini ya, pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran agar proses pembelajaran sesuai dengan harapan bangsa. Nah, Bapak Ibu, ini tidak boleh harus runut ya dari apa tujuan pertama yang ingin kita capai, kemudian situasi yang terjadi saat kita melakukan PPL, PPI di lokasi kita masing-masing, dijelaskan juga di sini berdasarkan latar belakang dan analisis identifikasi masalah. Kemudian tantangannya saat proses PPI, PPL di lokasi Bapak Ibu. Kemudian aksi. Nah, di sini aksi 1, aksi 2 silakan dikembangkan langkah-langkahnya dalam kelas. Kemudian refleksi hasil dan dampak. Cukup sekian dari saya penjelasan singkat ini. Mohon maaf videonya agak terburu-buru karena saya dalam kondisi kurang fit hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.